Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, penggemar buku harian seorang istri dimanapun berada, mudah-mudahan kalian sehat semua dan saya pun sehat selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sinetron buku harian seorang istri ini yang berada di SCTV untuk kita semua menjadi ranking pertama. Oke pemirsa, para pencinta buku harian seorang istri, sebagaimana yang telah kita ketahui tadi malam, bahwasannya adegan yang pertama adalah adegan tentang Fajar dan Tante Merlin. Di situ Tante Merlin memberikan kejutan yang begitu banyak. Ternyata itu adalah kejutan untuk Fajar. Bahkan di samping itu Tante Merlin akan mengungkapkan tentang jika dia adalah ibu kandungnya yang selama ini berpisah dengan Fajar. Cerita Tante Merlin pun akhirnya mengakui kalau dirinya adalah ibu kandung Fajar. Toh kenapa sih baru sekarang Tante Merlin mengakui kalau Fajar itu adalah anaknya? Karena Tante Merlin merasa malu. Karena Tante Merlin takut kalau dia mengakui ibunya dia marah. Gara-gara dari kecil ibunya tidak mengurus, bahkan Fajar dititipkan ke panti asuhan sampai saat ini. Di sisi lain, Tante Merlin mengakui kalau dia ibu kandungnya demi Fajar, supaya Fajar bisa rujuk kembali bersama Lia, yang sekarang Lia sudah merasa tidak percaya terhadap Fajar gara-gara perlakuan dia yang sewaktu kecelakaan bersama Nana. Oleh karena itu ibunya juga Tante Merlin bertanggung jawab atas apa yang telah menimpa pada anaknya, yaitu Fajar. Singkat cerita, Tante Merlin pun menelepon Lia supaya bisa bertemu, dan akhirnya bertemulah Tante Merlin bersama Lia. Lalu di situ Tante Merlin pun ngobrol sama Lia untuk memutuskan bagaimana kelanjutannya hubungan antara dia dan anaknya Fajar. Dan dia berharap bisa baik-baik saja. Namun Lia pun yang merasa dirugikan gara-gara kejadian kemarin, Lia pun memberikan waktu terhadap Fajar untuk bisa percaya lagi terhadap dia. Dan Fajar pun mengerti atas kebutuhan Lia tersebut. Dan akhirnya Lia pun pergi. Di sisi lain, Ratu yang lagi di mobil bersama supirnya karena dia pingin cepet-cepet bertemu bersama Nana, tahu ada apa, ingin ketemu bersama Nana. Tiba-tiba mobilnya ketika dia ditelepon oleh Bu Parah, tiba-tiba mobilnya berhenti. Kenapa? Karena mobilnya mendadak rusak alias ngebul harapna mesinnya. Akhirnya Nenek Ratu pun turun bersama supirnya, langsung supirnya meriksa mobilnya ada apa ini, dan akhirnya Nenek Ratu pun langsung memutuskan untuk mencari taksi supaya cepat-cepat bisa bertemu bersama Nana. Ketika Nenek Ratu mau mencari taksi, karena kan di perjalanan sangat ramai mobil, tiba-tiba ada orang yang mau menolong Nenek Ratu untuk menyeberang dari jalan mencari taksi. Pas menyeberang, tiba-tiba ada mobil yang melaju kencang. Ternyata itu adalah si Kelvin. Gak lama kemudian si Kelvin pun memencet tombol klaksonnya dan mengeremnya, tapi remnya ngadadak ngeblaung. Dan akhirnya terjadilah kecelakaan. Nah, itu Kelvin menabrak Nek Ratu. Nek Ratu pun langsung pingsan, bahkan yang menolong Nek Ratu pun
langsung mati seketika. Gak lama kemudian orang-orang yang berada di situ, yang ada di lokasi itu, semuanya menolong, menghampiri Nek Ratu untuk menolongnya. Begitu juga dengan Kelvin yang sudah menabrak Nek Ratu langsung berhenti, dan orang-orang yang di situ langsung menghampiri Kelvin untuk membawanya dan bertanggung jawabnya. Gak lama kemudian Kelvin pun dibawa ke tempat Nek Ratu. Gak lama kemudian datanglah Nana pun langsung mencerit serentak karena melihat Nek Ratu yang sudah terdampar di situ. Gak lama kemudian saking takutnya Kelvin diketahui oleh Nana, akhirnya Kelvin pun lari. Saat lari itu orang-orang yang di situ pun langsung mengejar Kelvin, dan akhirnya Kelvin pun dapat lagi, langsung dibawa lagi ke tempat itu. Setelah itu Kathy yang menelepon Dewa yang lagi di perjalanan untuk memberitahu jika Nek Ratu terjadi tabrakan, ditabrak lari. Langsung Dewa pun seketika menghampiri ke lokasi itu melihat neneknya yang sudah terdampar di jalanan. Pas ke tempat itu, Dewa pun langsung menanyakan siapa ini yang menabraknya. Gak lama kemudian Nana pun bilang ini adalah perlakuan Kelvin. Gak lama kemudian Dewa pun langsung memukul Pajar, menendang dan sebagainya. Tapi gak begitu lama, orang-orang yang ada di situ langsung memisahkannya. Karena gak singkat cerita, gak lama kemudian datanglah polisi lalu membawanya Kelvin. Bahkan di saat kejadian tersebut si Alia pun ada. Bahkan dia saking gembiranya Kelvin masuk penjara, dia yang berada di bawah pohon besar sambil senyum-senyum melihat kejadian itu. Setelah Kelvin dibawa ke kantor polisi, Alia pun langsung ke rumahnya. Kata dia, kebodohan Kelvin yang pertama adalah menyimpan kunci di bawah sepatu. Akhirnya si Alia pun masuk ke rumah Kelvin, lalu masuk ke kamarnya lagi, dan disitu lalu Alia pun membuka lemarinya. Bahkan dia berkata lagi, kebodohan Kelvin yang kedua, dia selalu menyimpan uang cash di rumahnya. Lalu dia pun mengambil uangnya yang ada di kamarnya, dia pun begitu banyak hingga uang itu mungkin bisa dibilang miliaran rupiah, bukan miliaran tapi miliaran rupiah. Dan akhirnya si Alia pun mengambil itu uang, katanya sih untuk menebus kematian anaknya, itu baru separohnya. Dan selanjutnya di sisi lain, Nek Ratu yang sudah terdampar di rumah sakit ulah dibawa ke rumah sakit. Keluarga Buana yang sudah tiba di situ, lama kemudian datang yang terakhir adalah Uparah langsung marah-marah di depan anak, di depan semua. Dasar kamu wanita tidak tahu diri, dasar kamu wanita tidak tahu malu yang sudah menghilangkan kehormatan dirinya sendiri dengan si Pajar. Lalu Nana pun bilang, ini aku gak melakukan apa-apa, ini adalah suatu kecelakaan bersama Pajar, bahkan mobilnya pun langsung berada di danau, aku tidak melakukan apa-apa, sumpah, katanya gitu. Tapi Uparah yang terus-menerus menyalahkan Nana, termasuk Dewa pun suaminya yang menyalahkan. Lalu Pajar pun datang, lalu dia berkata, benar apa yang telah dikatakan oleh Nana, saya tidak mau melakukan apa-apa terhadap Nana, ini adalah suatu kecelakaan yang saya tidak direncanakan, malahan tidak. Gak lama kemudian Dewa pun mengajak Pajar ke tempat yang gak banyak orang, soalnya katanya dia ada obrolan yang penting. Lalu Pajar pun dibawa oleh Dewa ke tempat yang tidak banyak orang, dan akhirnya di situ Dewa langsung memarahi Pajar semarah-marahnya. Apakah yang kau buat terhadap Nana
Dasar laki-laki yang tidak tahu diri sudah merendahkan harga diri saya, harga diri istri saya, bahkan harga diri keluarga Buana. Lalu Fajar pun menjawab, dasar lelaki pengecut yang memikirkannya hanya harga diri, tidak memikirkan istri yang lagi mau celaka, katanya, kata Fajar. Singkat cerita, bubarlah obrolan antara Dewa dan Fajar. Lalu di sisi lain bapak-bapak dan ibu-ibu yang memegang Junior ditelepon oleh aligator, katanya suruh memeriksa keadaan Junior. Lama kemudian Junior pun dibawa ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, dia menghampiri Nek Ratu. Oke pemirsa, apakah Junior yang berada di rumah sakit sekarang akan bertemu bersama keluarga Buana atau tidak? Makanya saksikan terus Buku Harian Seorang Istri setiap malam di SCTV pukul 21.20. Dan jangan lupa dukung channel Go TV ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tidak lupa pula loncengnya supaya berlangganan, bahkan tidak salah paham di antara kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.